Halo semuanya, selamat datang lagi di ibadah online streaming kita GBI Miracle Service Sydney. Kita percaya walaupun kita saat ini gak bisa kumpul sama-sama, tapi kalau kita pasti bisa mempunyai kesempatan untuk menyembah, memuliakan Tuhan. Walaupun di tempat yang berbeda, tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu maha hadir, amin. Tuhan Yesus yang akan melawat kita, Tuhan Yesus yang akan menjamah kita. Dan saat ini kita mau tundukkan kepala kita. Kita mau katakan kepada Tuhan Yesus, mari Tuhan Yesus saat ini Kau yang menjamah kami, Kau yang melawat kami. Dan kami minta ampun akan setiap kesalahan kami Bapa. Kami percaya firman berkata Bapa, kami boleh datang kepadamu Bapa, karena Kaulah yang melayakkan kami. Kalau kami mengaku dosa, Kau akan mengampuni kami Tuhan, kami percaya. Kami percaya Tuhan, karena kehadiran-Mu Tuhan melebihi dari apapun Tuhan yang kami inginkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. You are here, working in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here. Hallelujah. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here turning, oh, turning lives around me. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker,
the darkness, my God, that is who you are. 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 Oh, that is who you are. Oh, Jesus, that is who you are. Irara yara lama rata kashikara la yara yara tasane. Sunday, oh Jesus, hallelujah, hey, you are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you, Lord. I worship you, Lord. You are here. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, Lord. You are here. Oh, working in this place. I worship you, Lord. I worship you. You are Jesus, Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Ooh, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Jesus, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Katakan sekali lagi dengan iman kita, Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are.
namanya Yesus, namanya Yesus Kristus, Dia yang berkuasa atas segalanya. That is who you are. Oh, miracle worker, Jesus, Jesus, our name above all names. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, Even when I don't see it, you're working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you Hallelujah. Oh, keraya rata sande, ya rata sando, ya rara. Hallelujah, Jesus. dengan darahmu Tuhan. Kirata sande amin. Kira lama ya lama rata kashikira rara. Kira raya lama rata kashikira rara. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupmu. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Dengan darahmu, darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Yesus, Yesus, Yesusku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu.
Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Haleluya. Shkarala marata sanyaralaya. Kami memanggil namamu, ya Bapa. Yesus, kami berseru. Kau yang menghapuskan air mata kami, duka cita kami Kau gantikan. Oh, dengan sukacita yang melimpah kami percaya. Oh, ada kuasa dalam namamu Yesus. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Oh, sebab Yesus hidup, kami berani melangkah maju Tuhan. Sebab Yesus hidup, kami gak takut, kami gak perlu khawatir lagi. Karena Yesus di pihak kami, siapa lawan kami? Yesus namanya, Shikarala Marata Sande. Jadikan kami pahlawan-pahlawan iman-Mu Tuhan, yang tetap berdiri teguh Tuhan. Shikirara ya rata pase, yang tetap Tuhan setia sampai kedatangan-Mu. Oh Jesus, Shikirala Marata Sande, Kirala ya rata Sande. Kami mau mengangkat tilam kami mau berjalan. Kami mau melupakan apa yang di belakang kami dan mengarahkan diri kami kepada apa yang di depan kami. Oh, semuanya yang merupakan keuntungan kami menganggap rugi Tuhan, kami menganggap sampah Tuhan, karena kami tahu Tuhan kami mengejar yang pasti, yaitu mahkota kehidupan. Shikerala barata sande, hera ya rala barata kasan ya rara ya rara. Oh, hera ya rata sande, kira ya rata sande.
rata pakasikira rata kasande. Oh, kesembuhan dicurahkan. Kira rara pakarata kasande. Kekuatan yang baru dicurahkan. Kira rara kasikira rata taba. Api yang baru dicurahkan. Kira takasikira rara papakurata kasande. Kira rara sande. Tidak ada lagi yang padam. Tidak ada lagi shikira raya rata paka shikira raya rata paka shikira papa. Tidak ada lagi shikira paka rata yang buta rohaninya shikira rara papa karata kasikira. Kami percaya Tuhan bahwa kami dituntun oleh firman-Mu. Saat ini bukakan mata hati kami, bukakan telinga kami Tuhan. Kurata kasikira paka rata kasikira rata sande. Haleluya. Mari kita katakan oh praise. Oh praise The name of the Lord God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Allah, Allah. The name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, oh Lord our God. Praise the name of the Lord God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, oh Lord God. Oh Lord, oh Lord God. Oh Lord, oh Lord God. Oh praise the name of Jesus. Yes, Jesus. Oh praise the Haleluya. Bapak terima kasih buat pujian penyembahan yang kami boleh naikkan kepadamu Bapak. Biar itu boleh berkenan, boleh memuliakan nama-Mu. Kami percaya segala apa yang kami miliki hari ini Tuhan, apapun yang kami lakukan, semua itu hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Gak ada sedikit pun Tuhan untuk mencuri kemuliaan nama-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, biar saat ini kami mau mendengar firman-Mu, biar Kau yang menaburkan Tuhan setiap benih yang subur dan menjadikan setiap hati kami Tuhan jadi tanah yang subur. Dan ketika benih ditaburkan, firman-Mu ditaburkan, perkataan-Mu ditaburkan, itu boleh bertumbuh dan berakar kuat dalam setiap kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Kau sudah menyiapkan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom, kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai. Satu hal yang kita harus percaya adalah bahwa apa saja yang terjadi di dunia tidak lepas dari kontrol Tuhan. Adakah peristiwa dalam Alkitab yang mirip dengan situasi yang terjadi sekarang dan bagaimana penanganannya? Virus yang cepat menyebar dan menebar ketakutan pada banyak orang ini dapat dianalogikan seperti badai yang awalnya kecil namun kian membesar menjadi taufan. Alkitab mencatat peristiwa di mana Yesus dan murid-murid pernah menghadapi taufan yang dahsyat dalam Markus 4 ayat 36-39. Murid-murid Yesus yang pernah menjadi nelayan tentu dapat menilai bahwa taufan yang mereka hadapi sangat berbahaya. Nyawa mereka bisa melayang jika tidak ada pertolongan. Demikian juga dengan COVID-19 yang menjalar sangat cepat dan mengakibatkan kematian yang besar
dapat disebut sebagai badai yang mengancam kehidupan. Tuhan Yesus sedang tidur di buritan perahu saat taufan terjadi. Dia bangun dan menghardik taufan itu. "Diam, tenanglah." Taufan menjadi reda dan danau teduh. Para murid heran, mengapa kata-kata Yesus begitu berkuasa sampai bisa memerintah atas alam? Jawabannya adalah di Yohanes 12 ayat 49. Yesus menjelaskan bahwa apa yang ia perkatakan berasal dari Bapa. Ketika Yesus diurapi Roh Kudus, salah satu tujuannya adalah untuk membawa firman dari Bapa. Yesus hidup senantiasa mendengar dan menurut kehendak Allah Bapa. Yesus mengajar berdoa dalam Matius 6 ayat 10, "Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Tidak mengherankan ketika Yesus memerintahkan angin taufan untuk diam, angin itu pun taat kepada perkataan Yesus yang berasal dari Bapa. Yesus memberi teladan bagaimana gereja harus hidup dan bertindak, yaitu mendengar firman dari Bapa yang disampaikan oleh Roh Kudus. 1 Petrus 2 ayat 21 menyatakan, "Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya." Ketika hari Pentakosta tiba, Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-murid. Roh Kudus memberikan kuasa dan tuntunan kepada gereja untuk melaksanakan firman dari Bapa, sebagaimana yang dicontohkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjelaskan dalam Yohanes 14 ayat 12 bahwa murid-murid akan melakukan pekerjaan yang lebih besar dari yang ia kerjakan. Pekerjaan yang dimaksudkan adalah tanda dan mujizat. Inilah salah satu yang harus dilakukan murid-murid setelah pencurahan Roh Kudus sebagai bagian dari penggenapan amanat agung. Saudara, ayat tersebut diucapkan Yesus sendiri. Murid-murid adalah orang berdosa yang menerima anugerah keselamatan untuk memberitakan keselamatan itu ke seluruh dunia. Tentu murid tidak lebih besar dari Yesus. Setelah Yesus pergi kepada Bapa, Bapa mengaruniakan Roh Kudus kepada murid-murid untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, ketika seorang murid melakukan pekerjaan mujizat, itu bukanlah kemampuan dari murid tersebut, melainkan hanya hasil dari kuasa firman dan Roh Kudus. Pekerjaan yang lebih besar terjadi setelah Roh Kudus dicurahkan. Semua yang Yesus lakukan adalah contoh bagi murid-muridnya, artinya juga bagi gerejanya. Akan ada kasus-kasus yang serupa dan mereka sudah diberitahu bagaimana menanganinya. Kita tentu ingin terbebas dari COVID-19 secepat mungkin. Setiap orang berupaya keras agar badai ini segera berlalu. Apa yang bisa kita berikan sebagai gereja dalam situasi ini? Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi dan pewarta Injil keselamatan. Kita berdoa, menguatkan yang sedang ketakutan, memberi bantuan kepada yang membutuhkan, serta upaya-upaya lain sesuai anjuran pemerintah dan menyampaikan kehendak Tuhan. Sebagaimana badai menjadi teduh ketika Yesus menghardik, maka pandemi COVID-19 pun perlu dihardik agar diam dan tenang. Dalam arti tidak lagi menimbulkan penyakit pada banyak orang. Tujuan akhir dari tindakan ini adalah orang-orang akan melihat Tuhan, berseru kepada nama Tuhan, dan akhirnya diselamatkan. Ini akan menjadi momen untuk menyatakan kasih dan kuasa Kristus kepada banyak orang. Di bagian berikutnya, kita akan membahas tentang kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus memberkati. Salam Miracle. Sobat Miracle dimanapun berada, melalui program ini kita akan belajar dari nats kita 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Dan saya beri tema daripada firman Tuhan ini adalah kebangkitan Yesus melenyapkan ketakutan. Saya ulangi, kebangkitan Yesus melenyapkan ketakutan. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 berkata, sebab yang sangat penting kuberitahukan kepada kamu. Paulus berkata kepada jemaat Korintus, Yesus telah mati sesuai kitab suci. Dan hari yang ketiga Yesus dibangkitkan
sesuai kitab suci. Di kalender nasional Indonesia, hari Jumat namanya Jumat Agung, yaitu hari wafatnya Isa Al-Masih. Dan hari Minggu bangkitnya Isa Al-Masih. Tentang kepercayaan itu keyakinan orang masing-masing. Tapi kita yang percaya, Alkitab ini berkata bahwa Yesus mati dan bangkit sesuai kitab suci. Kitab suci ini memiliki 66 kitab. 37 perjanjian lama dan 29 perjanjian baru. Digabungkan menjadi 66 kitab. Apa yang menarik? Kitab suci ini iya dan amin. Yesus sepanjang hidupnya hanya menggenapkan kitab suci. Kenapa Yesus jubahnya dibuang undi menggenapi kitab suci? Kenapa Yesus lahir dari seorang perawan sesuai kitab suci? Dan kita fokus hari ini, kita merayakan kematian dan kebangkitan Yesus sesuai kitab suci. Lalu apa hubungannya kebangkitannya dengan kita hari-hari ini? Kita hari-hari ini sedang dilanda yang namanya spirit, roh, ketakutan. Apa bedanya ketakutan sama bahaya? Bahaya itu adalah sebuah kejadian, sebuah peristiwa yang bisa kita lihat dan di depan mata kita, banjir, bahaya longsor, bahaya gempa bumi. Udah kelihatan nyata, kejadian peristiwa. Dan itu bisa mengancam kita. Tetapi ketakutan adalah perasaan. Aku takut. Kenapa? Kok ada gelap-gelap? Padahal nggak ada yang gelap. Perasaan dia takut. Yang mengerikan hari-hari ini banyak orang sakit bukan karena COVID-19, tapi karena ketakutan. Ketakutan ini bisa melanda siapa aja. Dokter saja bisa takut. Alim ulama, hamba Tuhan bisa juga takut. Apalagi rakyat biasa juga bisa dilanda ketakutan. Tetapi yang menarik, di Injil Yohanes pasal 20 ayat 26, pada hari ke-8, di hari kebangkitannya Yesus, murid-murid bersama Thomas sedang ada dalam rumah. Pintu rumahnya sedang terkunci rapat. Pertanyaan besar, kenapa pintu rumahnya terkunci? Hari ini kita PSBB. Kita semacam lockdown di rumah. Tetapi tidak perlu dikunci rumahnya. Tetapi waktu itu murid-murid mengunci rumahnya karena ketakutan kepada orang Yahudi, Farisi, Saduki. Takut kepada tentara Roma, mungkin bisa ditangkap berikutnya setelah Yesus. Ketakutan melanda mereka bukan hanya gurunya udah mati, dikubur, tapi takut juga ditangkap. Takut akan masa depan. Tidak tahu apa yang dikerjakan. Semua ajaran Yesus sepertinya berlalu, selesai. Bahkan jangan kaget, di Yohanes 21, Petrus meninggalkan panggilan pelayanannya. Dahulu Petrus penjala ikan, menjadi penjala manusia. Setelah Yesus mati dikubur, Petrus mengajak murid-murid yang lainnya, bahkan murid utama, yuk kita cari ikan. Kita menjala ikan kembali. Sebenarnya nggak salah untuk jala ikan, tapi meninggalkan panggilan menjala jiwa ke penjala ikan, itu masalah. Dan sepanjang malam mereka mencari ikan. Nebarkan diri di kanan, nebarkan jala di kiri, di kanan, di depan, di belakang. Sepanjang malam tidak dapat ikan. Sampai pagi menjelang siang nggak dapat ikan. Dan Yesus berdiri di pinggir pantai dan berkata, "Hai anak-anak, adakah engkau punya lauk pauk?" Yesus tidak bilang, "Hei murid yang kurang ajar." Tidak. Tapi Yesus berkata, "Hei anak-anak, Bapak banget.
ada bapak di mana di dunia ini yang memecat anaknya? Enggak ada. Tuhan kita adalah Bapa kita. Dan mereka menjawab, tidak ada ikan. Dan mereka menarik. Tebarkan jalamu di kanan. Mereka enggak babi buiba, langsung tebarkan di kanan. Mereka enggak rapat dulu. Mereka enggak rundingan lama-lama. Sehingga enggak jadi. Tapi mereka menebarkan jala di kanan. Dan ikannya sangat banyak. 153 ekor. Keren. Sewaktu saya di Israel, di Danau Galilea, saya ada pengalaman menarik. Setelah tour guide lokal menjelaskan, ini Danau Galilea, tempat Yesus bangkit, lalu murid-murid dapat ikan banyak. Lalu tour guide bilang gini, tour guide lokal, Abuna itu pendeta bahasa Arab. Abuna jelaskan. Saya bilang, nggak bisa. Kamu jelaskan, kamu digaji untuk menjelaskan secara sejarah di sini. Dan penjelasannya keren. Memang tidak ada di Alkitab, tapi keren. Itu tidak tersurat tapi tersirat. Dia berkata begini, kalian tidak boleh main-main sama Big Boss. Yaitu Tuhan Yesus. Tuannya segala Tuhan, bosnya segala bos. Waktu Petrus meninggalkan pelayanan penjala manusia ke penjala ikan, mereka merasa nelayan profesional. Mereka pernah menjadi nelayan. Mereka profesional dalam soal perikanan. Dalam menjala ikan, tapi nggak dapat ikan. Kenapa? Big Boss berkata, semua ikan di laut, jangan masuk jalannya Petrus. Ikan semua taat kepada Big Boss, Tuhannya segala Tuhan, Tuannya segala Tuhan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan mereka sampai stres nggak dapat ikan. Tapi apa yang menarik? Waktu Petrus menyebarkan jalan sebelah kanan seperti kata Big Boss Yesus, ikannya banyak, karena Big Boss berkata, 153 ikan, masuk, belang masuk. Ikannya besar-besar, jalannya tidak koyak, perahunya tidak tenggelam. Apa yang menarik? Yang terpenting adalah engkau bersama Yesus. Murid-murid sedang ada di rumah di Yerusalem, terkunci karena ketakutan. Tapi yang menarik, Yesus masuk dalam rumah itu, di Yohanes 20 ayat 26. Dan Yesus berkata-kata, dan kata-katanya dahsyat. Shalom, damai sejahtera bagimu. Ini kata-kata yang ditunggu hari-hari ini. Shalom, damai sejahtera, nggak tersedia di toko online. Cari, beli damai sejahtera. Merek apapun, dari online apapun, nggak bisa. Ini hanya dari surga. Damai sejahtera bagimu. Sobat Miracle, dimanapun kau berada, sedang ada di rumah terkunci atau tidak terkunci, kau sedang dalam ketakutan, takut jangan-jangan tertular COVID-19, takut jangan-jangan mulai ini kok tenggorokan serak, agak batuk, demam sedikit, takut akan menghadapi resesi ekonomi, takut menghadapi keluarga yang sedang ODP atau PDP. Dengar baik-baik. Undang Yesus masuk di rumah hatimu. Wahyu 3:20 berkata, lihat, ini Yesus yang ngomong. Aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Jangan takut. Damai sejahtera bagimu. Jangan takut, ini banyak diucapkan di Alkitab. Waktu malaikat Gabriel berkata sama Maria, jangan takut. Jangan takut. Pastikan hari-hari ini kebangkitan Tuhan Yesus melenyapkan ketakutan kita. Kalau kau masih takut akan kesehatanmu, masih takut akan kondisi ekonomimu, kesehatan keluargamu, masa depanmu, kau nggak mempercayai kebangkitannya melenyapkan ketakutan. Pastikan hari-hari ini engkau dan seisi rumahmu menerima kebangkitannya yang membangkitkan saudara dan melenyapkan ketakutan saudara. Ketakutan itu wajar. Saya juga pernah takut.
Saya juga pernah bimbang dan ragu. Tapi nggak boleh lama. Begitu takut, ucapkan. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, saat ku lemah, kau kuatku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau pelindungku. Saat ku lemah, kau kuatku. Yes Lord, sama-sama. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupmu. Sobat Miracle, dimanapun kau berada, melalui program ini pastikan kebangkitan Yesus membangkitkanmu dan melenyapkan ketakutanmu. Saya akan sampai di penghujung acara ini, pastikan baik-baik. Ketakutan yang masih tersisa, ketakutan yang masih menempel, kau singkirkan. Kenapa? Kebangkitannya menyertai engkau. Saya mau beri contoh. Kalau Anda berpergian dengan Pak Presiden atau Pak Gubernur, Pak Bupati, kau nggak perlu takut. Yang bayar hotel siapa? Ya pejabat lah, presiden lah. Yang makan siapa bayar? Ya Pak Presiden lah. Kita cuma anak angkat, mungkin pejabat rendahan, duta besarnya. Apalagi kalau Tuhan segala Tuhan, yang empunya semesta alam ini. Karena itu saya akan tutup. Bukalah. Bukalah. Jangan kunci. Wahyu 3:20 berkata, lihatlah kata Yesus, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Yang pertama, buka telingamu. Dengarkan Tuhan berbicara. Jangan buka handphone terlalu banyak. Baca firman. Dengarkan suara firman, bukan suara handphone, suara WA, suara Facebook, suara sosmed. Boleh sekali-sekali yang resmi dari pemerintah. Hoax-hoax itu jangan dengarkan. Dengarkan firman-Nya. Barang siapa mendengar suaraku. Kedua, barang siapa membukakan pintu, buka pintu hatimu. Yesus akan masuk. Seperti di Yohanes 20:26, Yesus masuk. Dan yang ketiga, dahsyat. Waktu kau buka pintu hatimu, pintu rumahmu, dia bukan hanya masuk, buka hidupmu. Dia berjalan bersama engkau. Kemanapun kau pergi, jangan sendiri. Yesus adalah jalan, Yesus adalah kebenaran, Yesus adalah hidup. Yohanes 14:6. Waktu kau berjalan bersama dia, kau akan memiliki jalan, kau memiliki kebenaran, kau memiliki hidup mulai hari ini. Seumur hidupmu, engkau dan seisi rumahmu, selama-lamanya bersama Yesus, Sang Juru Selamat, Tuhan dan Raja kita. Siapapun engkau hari-hari ini yang sedang takut, wajar. Kau takut wajar, saya juga pernah takut. Tetapi segera kalahkan ketakutan itu dengan naikkan pujian, naikkan doa. Pastikan nyanyian ini menjadi doa saudara. Nyanyian ini menjadi iman saudara. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada padaku, ada bagiku. Tak usah ku takut, sama-sama yes.
Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Terakhir sama-sama angkat tanganmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Mari kita berdoa, sempurnakan firman-Mu ini supaya kami boleh membuka telinga kami, membuka hati kami, membuka hidup kami, menerima Yesus yang adalah kebangkitan dan hidup, sehingga kebangkitan Yesus melenyapkan ketakutan kami. Takut akan COVID-19, takut akan resesi ekonomi, takut akan masa depan, lenyap di dalam kebangkitan Yesus. Sehingga kami mengiring Yesus, kami memiliki yang namanya jalan bersama Yesus, kebenaran bersama Yesus, hidup bersama Yesus, kami dan seisi rumah kami. Seperti Kisah Rasul 16:31, percayalah kepada Yesus, engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Terima kasih Bapa, selamatkan bangsa kami, berkati dari presiden kami, wakil presiden, seluruh gubernur, seluruh bupati, seluruh wali kota, seluruh camat, seluruh lurah, RW, RT. Rakyat Indonesia dilindungi dengan sempurna. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu mengingatkan kepada kita, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari, arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Siapakah kami ini ya Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kau pikirkan betapa baiknya Kau Tuhan, Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati kami, Engkau tuntun kami, Engkau sembuhkan kami. Engkau tegur juga kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba, itu Engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekarang masing-masing berdoa. Introspeksi, lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang sekarang Tuhan ungkapkan kepada saudara, langsung minta ampun. Ampuni Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami. Ampuni. Ampuni. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh sukacita. Dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Mari saudara, angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan,
bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari, angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari, angkat tangan saudara. Ucapan syukur dengan suara. Jangan diam. Ucapan syukur. Oh Tuhan, mengucap syukur padamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Buat kebaikan Tuhan, buat kebaikan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Oh terima kasih. Mari nyanyikan lagu ini. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh, oh Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu, kesembuhan, kelepasan, jawaban doa, kekuatan yang baru, pengharapan yang baru. Tuhan, anak-anak-Mu diberkati, dikuatkan pada hari-hari ini Tuhan. Pada waktu pandemi COVID-19, krisis ekonomi, Tuhan berikan kekuatan buat anak-Mu, berkati mereka. Hamba sekarang memintakan kepadamu, mereka mungkin ada yang dalam keadaan ketakutan, kebingungan, tidak tahu apa yang diperbuat. Mereka khawatir dalam nama Yesus. Biarlah damai sejahtera Tuhan turun atasmu saat ini. Ya Tuhan, bagi yang sakit Tuhan, dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. COVID-19 aku perintahkan kau pergi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Bapa, berkatilah anak-anak-Mu yang saat ini mereka berada di rumah-rumah. Hamba-Mu tahu ini semua adalah rencana-Mu untuk kami lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kami lebih sungguh-sungguh dengan keluarga ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Semua ini akan selesai. Semua akan selesai. Dan anak-anak-Mu akan meningkat. Iman mereka, kerohanian mereka. Mereka menjadi serupa dengan gambar Tuhan Yesus. Dan mereka semua akan dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa. Kami sedang memasuki Pentakosta yang ketiga ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu semuanya. Berkati anak-anak-Mu, Engkau cukupkan, malah berikan mereka hidup yang berkelimpahan di tengah-tengah resesi ekonomi saat ini. Berkat-Mu melimpah, terima berkat Tuhan. Terima, terima, terima. Dalam nama Yesus. Amin.
Mari angkat kedua tangan saudara, terima berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.